Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Pulau Jawa ini bukan sekadar aliran air biasa, tapi saksi bisu kepunahan, kebangkitan kerajaan, dan mungkin ancaman masa depan yang sedang kita abaikan. Bagaimana kalau suatu hari nanti, Bengawan Solo hilang atau justru menjadi bencana terbesar di Jawa? Dari kawasan pegunungan selatan, tepatnya di Kabupaten Wonogiri, Ponorogo, dan sebagian Gunung Kidul, hingga bermuara di Laut Jawa, Bengawan Solo telah mengalir selama ratusan ribu tahun. Ia bukan hanya sungai melainkan urat nadi peradaban. Mari kita telusuri bagaimana sungai ini terbentuk sejak era purba, perannya dalam kehidupan manusia dari zaman prasejarah hingga kerajaan sampai kondisi terkini dan prediksi masa depannya. Dan mungkin, setelah menonton ini, kamu akan melihat sungai ini dengan cara yang sangat berbeda. Sekitar 4 juta tahun lalu, wajah sebagian besar wilayah Jawa masih berupa laut dangkal. Gunung-gunung api tumbuh perlahan, mengangkat daratan demi daratan. Pegunungan Sewu di selatan belum setinggi itu. Menariknya, penelitian geologi menunjukkan bahwa dulu, nenek moyang sungai Bengawan Solo mengalir ke selatan, menuju Samudra Hindia. Lalu, terjadilah peristiwa besar. Lempeng tektonik mendesak, daratan terangkat, dan pegunungan selatan naik perlahan tapi pasti. Aliran sungai ini pun terbendung. Inilah yang kita kenal sebagai fenomena sungai bawah tanah di daerah Kares Gunung Kidul. Karena jalurnya tertutup di selatan, air mulai mencari jalan baru. Ia berbelok tajam ke utara, membelah daratan, melewati cekungan Solo dan Ngawi, hingga akhirnya menemukan muaranya di Laut Jawa. Sebuah perjalanan yang mengubah peta ekosistem Pulau Jawa selamanya. Saat itu di Jawa belum ada kota atau sawah. Yang ada hanyalah hutan lebat, gunung berapi aktif, dan sungai liar yang membelah daratan. Di masa itu, sungai bukan sekadar aliran air. Ia adalah jalur kehidupan, sumber air bagi hewan purba, dan tempat bertahan hidup manusia awal. Salah satu bukti paling penting datang dari penemuan fosil manusia purba seperti Homo erectus di sepanjang aliran Bengawan Solo. Kenapa mereka tinggal di sini? Karena sungai menyediakan air minum, hewan buruan, dan tanah subur untuk tumbuhan liar. Namun, sungai ini juga berbahaya. Banjir besar bisa datang tiba-tiba. Aliran bisa berubah arah. Kehidupan bisa hilang dalam sekejap. Di era purba, Bengawan Solo adalah penyambung hidup sekaligus ancaman mematikan. Seiring waktu, manusia mulai menetap. Mereka tidak lagi hanya berburu tetapi mulai bertani. Disinilah peran Bengawan Solo berubah menjadi sangat krusial. Air dari sungai digunakan untuk irigasi sederhana, membantu pertumbuhan tanaman, serta membentuk komunitas awal. Tanah di sekitar sungai menjadi sangat subur karena endapan lumpur. Fenomena ini disebut aluvial, dan menjadi dasar pertanian di Jawa hingga sekarang. Namun ada satu hal menarik. Bengawan Solo tidak selalu mengalir seperti sekarang. Dulu, alirannya lebih liar dan sering berubah. Ini berarti, banyak peradaban kecil mungkin hilang tanpa jejak. Desa bisa muncul lalu lenyap karena perubahan sungai. Sungai ini secara literal membentuk dan menghancurkan kehidupan manusia. Masuk ke era kerajaan Hindu-Buddha hingga Islam di Jawa. Sungai bukan lagi sekadar sumber air tapi menjadi jalur strategis kekuasaan. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Mataram memanfaatkan sungai untuk transportasi barang, distribusi hasil bumi, dan pergerakan pasukan. Bengawan Solo menjadi jalan raya alami.
Perahu-perahu kecil membawa beras, kayu, dan rempah-rempah. Dan karena itu, siapa yang menguasai sungai menguasai ekonomi. Namun seperti biasa, sungai juga membawa risiko. Banjir besar bisa menghancurkan lumbung pangan, mengganggu jalur perdagangan, bahkan melemahkan kerajaan. Sungai ini bukan hanya alat kekuasaan tapi juga faktor yang bisa menjatuhkan kekuasaan itu sendiri. Ketika Belanda datang, mereka melihat Bengawan Solo sebagai aset ekonomi besar. Mereka mulai membuat tanggul, mengatur aliran, serta mengembangkan sistem irigasi. Tujuannya jelas, mengoptimalkan pertanian dan perdagangan. Namun ada konsekuensi besar. Sungai yang dulu alami mulai dikontrol. Perubahan ini menyebabkan ekosistem terganggu, sedimentasi meningkat, dan pola banjir berubah. Pada tahun 1861, alam menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Catatan kolonial menunjukkan salah satu bencana terbesar di abad ke-19, banjir besar Bengawan Solo. Hujan turun tanpa henti selama berhari-hari. Dari hulu di Wonogiri hingga hilir di Gresik, air meluap hingga menenggelamkan ribuan hektar sawah dan menghancurkan gudang-gudang kopi milik pemerintah. Di pusat kota Solo, air mencapai ketinggian yang tak masuk akal, memaksa penduduk mengungsi ke tempat-tempat tinggi seperti keraton. Bukti banjir ini terdokumentasi dalam koran-koran berbahasa Belanda saat itu, seperti The Lokomotif. Para residen melaporkan kerugian finansial yang sangat besar. Banjir ini menyadarkan pemerintah kolonial bahwa mereka tidak bisa lagi membiarkan Bengawan Solo mengalir liar jika ingin bisnis perkebunan mereka tetap aman. Pasca banjir 1861, Belanda mulai melirik rekayasa teknik secara besar-besaran. Lahirlah gagasan Solo Valley Worken atau proyek Lembah Solo. Fungsi sungai bukan lagi untuk pelayaran, tapi fokus pada irigasi dan pengendalian banjir. Belanda membangun tanggul-tanggul raksasa di sepanjang Bojonegoro hingga Lamongan dan pembuatan kanal sodetan di wilayah hilir untuk membuang air lebih cepat ke laut. Karena sedimentasi pasca banjir dan pembangunan tanggul, banyak bandar atau pelabuhan sungai tradisional yang mulai terisolasi dari aliran utama. Masyarakat yang dulunya hidup menghadap sungai, perlahan-lahan mulai membelakangi sungai dan beralih ke jalur transportasi darat serta kereta api yang lebih stabil dari ancaman banjir. Tahun 1861 adalah lonceng kematian bagi era keemasan navigasi Bengawan Solo. Belanda menyadari bahwa sungai ini adalah raksasa yang sulit dijinakkan. Sejak saat itu, prioritas mereka berubah. Sungai tak lagi dipandang sebagai jalan utama, melainkan ancaman yang harus dikurung dalam tanggul-tanggul tinggi. Inilah awal dari wajah Bengawan Solo yang kita lihat sekarang. Sebuah sungai yang terpenjara oleh semen dan beton, sebuah upaya manusia untuk mendikte alam yang dimulai sejak lebih dari 150 tahun yang lalu. Tragedi 1861 bukan sekadar catatan cuaca buruk. Ia adalah titik balik di mana manusia Jawa mulai kehilangan hubungan intimnya dengan arus sungai, dan mulai memandangnya sebagai lawan yang harus ditaklukkan melalui teknologi. Hari ini, Bengawan Solo masih menjadi sumber air, jalur irigasi, dan penopang kehidupan jutaan orang. Tetapi kondisinya jauh dari ideal. Masalah utama, pencemaran limbah industri dan rumah tangga, pendangkalan sungai, dan banjir musiman yang semakin parah. Urbanisasi memperburuk keadaan. Semakin banyak bangunan berdiri di bantaran sungai. Ruang alami untuk air semakin sempit. Ketika hujan besar datang, air tidak punya tempat untuk pergi. Hasilnya, banjir besar yang merugikan ribuan orang setiap tahun.
Sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan Bengawan Solo di masa depan? Ada beberapa kemungkinan. 1. Skenario buruk. Pencemaran semakin parah. Sungai kehilangan fungsi ekologis. Banjir semakin ekstrim. 2. Skenario perubahan. Dengan pengelolaan yang baik, sungai bisa dipulihkan. Ekosistem kembali hidup. Banjir bisa dikendalikan. 3. Skenario ekstrim. Perubahan iklim bisa mengubah pola hujan, debit air, bahkan arah aliran dalam jangka panjang. Artinya, sungai ini bisa menjadi penyelamat atau ancaman besar di masa depan. Bengawan Solo bukan sekadar sungai. Ia adalah saksi evolusi manusia, tulang punggung kerajaan, dan cermin bagaimana manusia memperlakukan alam. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu Bengawan Solo? Tapi apa yang akan kita lakukan terhadapnya? Karena masa depan sungai ini sebenarnya adalah cerminan masa depan kita sendiri. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan yang saling terhubung, jangan lupa subscribe ke channel Obrolan Haris. Karena di sini, kita tidak hanya melihat sejarah, kita mencoba memahaminya. Saya Ken Utami, mohon pamit. Sampai bertemu di penelusuran berikutnya. Salam.